Dan tadhiyah ini sesuai dengan namanya, jadi kita udah tahu nih kenapa disebut dengan berkorban atau tadhiyah, kenapa disebut dengan berkurban. Sehingga yang paling penting dari ibadah ini adalah bukan istilahnya. Yang paling penting dari ibadah ini adalah filosofi dan goalsnya. Sehingga ketika misalnya kita menyebut salah satu atau kita mengakui dua-duanya sebagai sebutan yang boleh, maka kita harus mencoba untuk benar-benar mengambil hikmah dari filosofi penamaannya. Kita kemudian mentarget, kita harus mendapatkan goals dari ibadah ini. Karena kalau kita hanya sekedar menumpahkan darah hewan, kemudian mendistribusikan daging-dagingnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan itu. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Kalau gitu gak usah nyembelih Ustaz. Bukan kayak gitu maksudnya. Allah tetap menyuruh kita nyembelih, tapi yang sampai ke Allah itu bukan dagingnya. Yang sampai ke Allah itu bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa di dalam hati kalian. Takwa di dalam hati kalian. Kalau kita hubungkan, kita ambil filosofinya, tadhiyah itu lagi belajar berkorban fisabilillah. Jadi adha, ibadah Idul Kurban adalah belajar korban, berkorban di jalan Allah. Ustaz, saya udah ngasih lebih dari itu, Ustaz, saya udah sedekah sekian ratus juta. Itu berapa sih sapi cuma 16 juta sekian misalnya? Bukan soal jenisnya, bukan soal berapanya, soal sami'na wa ata'na. Allah nyuruh kita untuk berkorban dengan hewan. Walaupun kalau kita baca sejarahnya, itu tadhiyah yang paling besar tuh yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim gak pernah tahu kalau nanti suatu saat Allah ganti dengan seekor sembelihan yang azim, yang besar. Gak ada Nabi Ibrahim, tenang aja Allah pasti ganti, saya yakin. Gak mungkin Allah tega sama saya, enggak. Bukan Nabi Ibrahim suuzon juga ke Allah, bukan juga. Tapi maksudnya ya gimana perintah ya udah ikutin aja. Enggak kepikiran juga di Nabi Ibrahim nanti Ismail, enggak lah ini enggak akan mungkin. Udah gua taruh aja misalnya pisaunya di leher Ismail. Pasti bentar lagi juga keluar tuh dari batu hewannya. Sambil taruh gini sambil ngelirik batu. Kok belum keluar ya? Enggak. Itu mah akal-akalan kita ya dalam ketaatan kita. Nabi Ibrahim tuh murni karena beliau orangnya hanif. Tahu enggak orang hanif itu artinya apa? Ya gitu. Nggak mikir macam-macam, nggak gampang suuzon, nggak licik, itu hanif tuh. Nggak polos juga, tapi maksudnya lurus gitu. Akal dan hati beliau itu nggak terkotori dengan wasawis, dengan zunun, dengan godaan, dengan prasangka, nggak ada sama sekali. Ya Allah perintahkan nyembelih anaknya, ya udah. Dzabahul walad, menyembelih anaknya. Wahai Ismail, dalam bahasa yang sangat sedih. Wahai anakku tersayang. Itu ngomongnya itu Ismail disuruh duduk di sebelah Ibrahim, diusap-usap kepalanya karena Ismail waktu itu masih kecil kan, diusap-usap kepalanya. Saya kebayang aja anak saya digituin terus kayak anak saya taruh di pondok pesantren aja buat saya kayak berat banget gitu. Dulu waktu Aisyah kelas 1 SD itu Umi mau naruh Aisyah di pesantren tahfiz di Kudus, lebih tepatnya Kudus, di Kudus. Ada pesantren tahfiz Kiai Arwani di sana, kebenaran keluarga besar Umi masih ada hubungannya dengan Kiai di sana. Mau ditaruh di sana kelas 1 SD. Kan buat saya kan berat banget tuh. Tapi karena Umi maksa-maksa ya udah deh saya anterin naik mobil. Kita dari Bandung ke Kudus naik mobil. Pas sampai di sana kita malam tahajud biar besoknya ujian tes kelulusan gitu. Penerimaan siswa baru. Malam doa, Umi doa, saya doa. Umi doa ya Allah mudah-mudahan besok Aisyah diterima. Saya ya Allah mudah-mudahan ditolak. Kita sama-sama doa tapi beda. Kenapa? Saya kayak gak rela gitu jauh dari anak. Karena saya senang banget dengan family life kayak gitu. Jalan nongkrong bareng anak. Ngapain pokoknya sederhana tapi kayak pokoknya bareng lah gitu. Jadi Umi doa-doa nangis-nangis ya Allah mudah-mudahan Aisyah bisa mondok di situ. Ya Allah please jangan mondok di situ. Terus alhamdulillah untuk kesekian kalinya. Besoknya Allah mengijabah doa saya. Aisyah pas dites gak mau bunyi. Padahal dia udah hafal juz 30 tapi dia gak mau bunyi. Kata ustadznya, Aisyah coba baca. Aisyah, bacaan ini sayang baca. Gak mau. Lama sampai 15 menit gak baca. Akhirnya ya udah istirahat dulu ya. Istirahat dulu maksudnya ke rumah pulang gitu. Ya udah istirahat dulu ya.
Dalam hati saya, alhamdulillah. Uminya, innalillah. Terus kita pulang nih naik mobil kan dari Kudus ke Bandung. Sepanjang jalan Uminya dia aja nangis. Saya nyetelin lagu lah. Wes. Beda banget kita imannya. Ini kacau nih ayahnya nih. Karena kita nggak sefrekuensi mungkin ya. Dia soleha banget, saya ya gitulah pokoknya. Nah kemarin Aisyah udah kelas 6 SD. Janji saya jangan SD deh, SMP aja. Nah pas udah kelas 6 SD kemarin lulus, masuklah pondok pesantren yang ada di Bandung, sebetulnya nggak jauh tapi bisa ketemu sebulan sekali doang. Jadi kayak sama aja kayak jauh gitu. Saya udah nyari-nyari cara, modusnya apa? Nganterin obat biar bisa ketemu anak. Katanya titipin aja ke TU Pak. Wah. Terus Aisyah kayak bibirnya sariawan. Aisyah tuh bibirnya kalau kayak gitu tuh harus ke dokter. Saya punya dokter langganan saya. Udah kasih madu aja Pak. Aduh Jadi tetap gak bisa ketemu sebulan sekali. Itu aja buat saya tuh udah kayak pengorbanan berat banget. Kebayang gak Ismail? Saya hanya membayangkan itu aja nih. Baru pengorbanan kecil-kecilan receh banget lah ya. Naruh anak di pondok. Dan kebenaran dua-duanya lagi sekaligus. Maryam kelas 5, Aisyah kelas 1 SMP. Dua-duanya sekaligus masuk ke pondok tahfiz. Ketemunya sebulan sekali. Jadi saya bilang buat saya kalian semua itu adalah baterai. Karena sekian jadi dibagi gitu. Jadi kalau ada satu orang yang pergi, baterai saya hilang 10%. Sekarang saya baterainya hilang 20% saya bilang. Jadi kalau kamu ngelihat saya kayak agak kurang semangat hidup gitu. Itu karena baterai saya berkurang 20%. Gak bisa ngedownload yang berat-berat gitu kan karena kuotanya lagi terbatas. Itu selama sebulan lah ya, berat gitu. Alhamdulillah kemarin saya disuruh tausiah sebagai wali murid, wajib kan. Disuruh tausiah di pesantrennya Aisyah, saya langsung yes gitu kan ya. Wah tausiah kan bisa ketemu sama ustadznya, ustadz kan saya tausiah ya. Saya biasanya kalau tausiah itu harus tahu gimana kondisi di tempat itu dulu. Jadi saya nggak bisa datang mepet-mepet gitu. Tausiahnya Isya, datangnya jam 9 pagi. Ustadz udah datang, ya biar lebih nyaman. Jadi saya kayak menghayati dulu kondisi masjidnya kayak gimana apa. Ngelihat anak saya lewat, Aisyah, Baba gitu. Sini, gak bisa. Aduh itu mah berat banget. Itu baru pengorbanan kecil. Saya baru nangis pas malamnya dia perform sama adiknya sama gengnya lah anak-anak pesantren gitu. Perform tentang lagu tahfiz Al-Quran bahwa lagunya kayak himne gitu sedih gitu ya. Kami telah bertekad untuk punya satu harapan yaitu ingin menjadi hafiz Al-Quran. Karena kami ingin memberikan mahkota untuk orang tua kami. Itu sebagai tanda kasih sayang kami kepada orang tua. Aku cinta ayah, aku cinta ibu gitu kan. Wah itu saya langsung lemas. Saya emang kurang soleh nih. Pulang dari situ istighfar ya Allah ya udah saya ridho sekarang ridho. Tapi jangan jauh-jauh di Bandung aja ya Allah. Mudah-mudahan cepat hafiz biar beres langsung lulus balik ke rumah gitu kan ya. Saya doain sekarang ya Allah saya nggak ngedoain mereka nggak betah tapi saya ngedoain mereka cepat hafiz. Mudah-mudahan 6 bulan juga udah beres gitu kan. Walaupun kurikulumnya sih 6 tahun. Siapa tahu kan keajaiban ya 6 bulan hafiz udah pulang ke rumah kita seru-seruan lagi gitu. Nah, artinya itu kayak gitu aja berat. Dulu saya pernah kehilangan anak. Di mana? Di Jogja Kepatihan. Kan dulu saya rumahnya di Dewi Sartika kan. Main nih ke Jogja, pas mau lebaran, jadi beli-beli kayak baju lebaran gitu sama istri. Anak baru satu, Aisyah. Pas jalan ke Jogja, ke Kepatihan, Aisyah minta beli kayak gula-gula, permen gula itu ya. Gulali ya, bukan gulali, kembang gula. Kalau gulali kan yang itu, ini yang kembang gula. Baba pengen itu, jangan sakit gigi. Jalan lagi, lihat kayak jajanan, kan itu sepanjang jalan Dewi Sartika banyak jajanan tuh. Baba pengen itu, jangan itu gak sehat. Bapak pengen itu, mahal. Bapak, semua nggak boleh. Akhirnya dia ngambek. Begitu naik ke lantai atas tuh baju anak-anak tuh waktu itu. Tahun 2007, baju anak-anak, saya lagi milih-milih baju bareng istri, Aisyah hilang. Tadinya ada di sebelah saya milih-milih baju, pas mau dicocokin ke Aisyah, Aisyah mana? Naik ke Umi, Aisyah mana? Kan tadi sama babanya. Loh, enggak sama Umi, enggak. Aisyah mana? Panik kan, pas sudah panik langsung lari kayak Sofa Marwah. Kayak Siti Hajar gitu. Ke ujung sana. Wah lari. Sampai akhirnya saya kayak, Aisyah. Gitu.
Aisyah. Gitu. Aisyah. Maaf ya, dulu waktu SMA saya pernah ikut apa namanya itu kayak teater gitu. Saya jadi Ibnu Batutoh. Jadi apaan sih Ustadz lebay. Jadi saya manggil-manggil Aisyah kayak benar-benar itu demi Allah panik banget. Karena saya kayak koran gitu cerita penculikan anak lah, anak hilang segala macam kan jadi kayak jantung copot gitu kan. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Saya lari ke sana kemari, saya lapor ke bawah, dipanggil-panggil lewat pengumuman kayak gitu informasi. Terus saya nanya lagi SPG di situ. Mbak cariin anak saya Aisyah, anaknya cantik pokoknya kayak saya mirip gitu. Wah dicariin selantai gitu. Tiba-tiba lagi lari nyari, terdengar suara Aisyah. Baba. Hah, saya langsung kayak Aisyah. Tapi nggak tahu sebelah mana, saya lari ke sana, suaranya makin kecil. Baba. Wah ke sebelah sana gitu. Wah balik lagi ke sebelah sana. Baba makin kencang. Ternyata dia kayak kan dia ketutup sama barang-barang gitu kan. Saya lari ke sana, dia lari ke sana. Jadi kita tuh benar-benar kayak dramatis banget gitu kejadiannya. Itu setengah jam lah, nggak lama sih setengah jam. Tapi saya udah kayak habis treadmill. Terus jantung saya tuh nggak tahu copot di mana, nyari jantung juga habis itu. Pokoknya berat banget. Pas udah ketemu Aisyah langsung saya peluk gitu slow motion gitu kan. Saya peluk Aisyah gitu kan. Terus uminya kita bertiga gitu. Udah beres itu kata Aisyah kemana? Habisnya Baba nggak mau beliin apa-apa buat Aisyah. Oh ya udah ya. Mau apa? Itu ambil. Yang itu ambil. Semua ambil sekarang. Pulang-pulang kita bawa mainan, makanan dia, gak beli baju lebaran. Dan waktu itu saya ngerasain ya gimana rasanya hilang anak setengah jam. Padahal cuma di mall, di lantai atas dan suaranya kedengaran. Kebayang gak seperti Nabi Ibrahim? Yang mungkin kalau itu kejadiannya gak ada yang berubah, skenarionya bakal kehilangan anaknya selama-lamanya. Kebayang gak perasaan ibunya Musa yang harus menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dan bisa hanyut sampai lintas negara. Tapi kok mereka mau taat sama Allah dalam perintah-perintah yang aneh kayak gitu. Itulah takwa. Kita baru diuji kecil-kecilan aja udah ngeluh. Ya Allah kenapa kurang saya apa? Allah maunya apa sih? Allah gak adil sama saya. Itu kita. Mereka Nabi Ibrahim yang disebut Khalil. Kekasih Allah masih disuruh nyembelih anak. Seolah-olah kalau mau nanya lebih berhak lagi. Ya Allah kurang saya apa dalam pengorbanan saya. Saya hijrah loh dari Irak ke Palestina. Saya bawa loh anak saya tinggal di Mekah seorang diri bareng dengan ibunya. Seorang diri bareng dengan ibunya. Nggak ninggalin apa-apa gitu. Dan bertahun-tahun saya nggak ngejenguk. Kurang apa lagi ya Allah engkau nggak percaya iman saya. Kan bisa gitu kan? Enggak. Allah perintahkan sembelih anakmu sami'na wa ata'na. Walaupun diusap kepala Ismail, ya bunayya, sambil nahan air mata menggenang di sini. Tapi itu bukan emoticon ya, benar menggenang ya. Kan ada tuh emoticon yang menggenang di sini gitu. Terus ekspresinya gini. Nah itu emoticon. Nabi Ibrahim menahan air matanya diusap kepala Ismail, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu tuh harus kita pahami dengan angle storytelling. Jangan angle kajian ilmiah. Ya bunaya secara bahasa artinya, aduh kurang dapat ceritanya. Ya bunaya kalau dilihat dari sisi perasaan, itu panggilan ketika seseorang tuh lagi dalam keadaan perasaannya tuh dalam banget, terus kayak kehilangan banget, terus kayak sedih banget gitu. Itu panggilnya ya bunaya. Kalau lagi biasa ya Ismail. Kalau lagi biasa lagi anaknya gitu. Tapi ini lagi kayak dalam banget gitu perasaan Ibrahim, kayak takut banget kehilangan Ismail dan lagi ngerasa sedih banget, manggilnya ya bunaya. Makanya saya lebih suka mengimajinasikan cerita sejarah lewat storytelling daripada kajian-kajian ilmiah sejarah. Lahir sekian, meninggal sekian, perang tahun ini, jumlah pasukan, itu namanya data sejarah bukan kisah sejarah. Kita kalau cuma dengar data sejarah, kita tuh nggak dapat feel apa-apa. Jadi kayak nggak dapat apa-apa dari sejarah. Kenapa kita nonton film-film Hollywood itu sampai 4 jam kita nggak keluar dari ruang studionya. 4 jam Endgame. Kok kuat gitu? Karena dia kayak story-nya tuh bagus banget sampai kita terlibat. Nonton film misalnya kayak yang horor, kita sampai kaget-kaget sendiri gitu kan ya. Nonton film sedih kita jadi kayak
sedih sendiri, nonton film thriller kita jadi kayak gregetan sendiri. Karena dia menyajikannya dalam adegan. Nah sirah kita kurang banyak storyteller dalam dakwah kita tuh. Sehingga ketika menyampaikan sirah agak kurang storytelling. Jadi orang dengar sirah tuh kayak kaku, bosan banget sih bahas sahabat atau para nabi. Nabi Adam, beliau adalah, nah ini kalau udah mulai beliau adalah berarti definitif. Sementara dalam bahasa cerita langsung masuk ke konflik, langsung masuk ke adegan. Kan saya dulu serius belajar sastra, saya nulis novel, saya nulis cerpen. Tapi nggak dibukuin, kenapa? Karena isinya curhat. Daripada ketahuan ya udah nggak usah dibukuin. Tapi banyak dan saya jadi juri penulisan cerpen dan novel. Jadi saya kalau baca tulisan orang nggak mau baca semuanya, baca di awalnya aja. Kalau di awalnya pada suatu hari langsung coret. Kalau di awalnya pengenalan tokoh langsung coret. Awal tuh konflik langsung. Dan itu Al-Quran gitu banget. Coba baca surat Yusuf. Awalnya apa? Konflik. Apa konfliknya? Bahwa matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Itu kan klimaks dari konfliknya kan. Lalu dikisahkan ke ayahnya. Ayah aku mimpi ini. Kata ayahnya apa? Konflik juga tuh. Jangan ceritain ke kakakmu. Nanti kamu akan dicelakai. Konflik kan. Baru kemudian mulai dari alur awal. Diajaklah Yusuf untuk menggembala segala macam. Jadi kayak alur itu dipakai loh sama Al-Quran. Pas sampai di tangan kita jadi kaku. Karena kita nggak belajar tentang storytellingnya Al-Quran dan Sunnah. Nah saya ketika mengisahkan ini bukan mau lebay, bukan mau ditambah-tambah, enggak. Ini diambil dari kata-katanya. Pemilihan diksi itu tuh mempengaruhi loh. Kenapa Ibrahim bilang ya bunayya? Itu bukan ya bunayya. Bukan gitu cara bacanya. Karena itu khutbah. Khutbah Idul Adha. Enggak, ya bunayya, diusap kepala Ismail. Ini anak baru ketemu sehari, setelah sekian tahun berpisah. Kebayang ya perasaannya? Saya kalau lagi umroh 10 hari aja, pulang ke rumah itu kayak malam itu gak mau tidur. Mau ngeliatin wajah anak aja, biarin dia aja yang tidur. Saya tidur di sebelahnya maksudnya. Jadi maksudnya kayak aduh ini udah 10 hari, apa segala macam. Ini nih baru ketemu sehari setelah sekian tahun, terus disuruh perintahkan untuk wafat. Disembelih, dengan cara disembelih berat banget. Sehingga Ibrahim tuh, dan Ibrahim tuh bukan kita yang mungkin hatinya agak keras. Ibrahim tuh hatinya lembut banget. Kalau kita aja baper, Ibrahim lebih baper lagi tuh. Paham ya kondisi perasaan Ibrahim? Ya bunayya, aku bermimpi dan kamu tahu mimpi itu wahyu. Karena ayah seorang nabi. Ayah diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah Allah. Apa sih ini? Ya diperintahkan gitu ya. Kata anaknya, apa wahai ayah? Ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ismail tuh enggak, ayah mimpi. Enggak. Jadi gara-gara mimpi, enggak gitu. Ismail tuh soleh. Ayah, aku enggak salah dengar kan? Itu bukan Ismail. Ismail tuh paham banget dan mereka tuh elegan lah ya, cara komunikasinya elegan, enggak ada canda-canda yang enggak penting. Jadi ketika Ibrahim bilang, aku diperintahkan menyembelihmu wahai anakku tersayang lagi, ya bunayya. Terus Ismail jawabnya juga gitu, baper berat. Bahasanya apa? Ya abati. Ya abati, ya abati itu kasih sayangnya juga dalam. Wahai ayahku tersayang, yang baru ketemu aku masih kangen banget sama ayah. Aku belum pernah ngerasain hidup tumbuh bersama ayah, selama ini sama ibu aja. Aku belum pernah main sama ayah, berburu bareng dengan ayah seperti anak-anak yang lain. Baru juga sehari ketemu dengan ayah, itu perasaan yang tidak dia ungkapkan kecuali dengan satu kata, ya abati. Ibrahim juga begitu, wahai anakku, ayah tahu, ayah baru ketemu kamu dari sejak kamu kecil tuh ayah udah ninggalin kamu, ayah kangen banget sama kamu, ayah pengen ngajak kamu ke masjid, kita bangun masjid berdua, kita berburu bareng, kita main bareng, kita tidur cerita-cerita tentang para nabi sebelum tidur. Wahai anakku, ayah masih kangen sama kamu, baru juga sebentar kita ketemu, tapi Allah perintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Wahai ayah, aku masih kangen sama ayah, aku pengen ngerasain seperti anak-anak yang lain yang normal punya ayah mereka. Kalau mereka jalan kemana dipegangan tangan sama ayahnya, naik keledai boncengan sama ayahnya. Ya abati, tapi gak apa-apa ya ayah, lakukan perintah Allah. Ini kebayangnya solehnya dua orang ini dahsyat banget nih. Lakukan perintah Allah ya ayah, aku akan bersabar. Ibrahim mendengar cerita itu makin sayang sama Ismail dan makin berat hatinya. Kalau anaknya protes-protes mungkin agak sebel dikit ya, kamu udah tahu perintah. Ini nih
Kan orang kadang-kadang makin dibenturin kan makin jadi kan. Ini enggak, makin dia kayak nurut, makin dia pasrah, itu kan makin gak tega kan. Itu tuh berat banget loh buat Ibrahim. Terus mereka berdua pagi-pagi jalan gak ngomong-ngomong ke Hajar. Kalau akan ada adegan itu. Hajar kirain Ibrahim mau ngajak Ismail berburu. Bawa golok, bawa apa, dikirain mau berburu. Jalan. Pas sampai di daerah Mina, Ismail bilang, ayah asah pisaunya yang tajam biar aku gak kesakitan. Diasah sama Ibrahim, asah yang tajam setajam mungkin. Ayah pakai penutup baju ya biar nanti darahku tidak mengenai baju ayah. Kelihatan sama ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup sama Ibrahim bajunya biar gak kena darah. Jadi di sini ada adegan-adegan kecil yang jarang dibahas, menunjukkan bahwa kedua-duanya yakin bahwa adegan penyembelihan bakal terjadi. Gak menduga ada seekor hewan sembelihan, gak sama sekali. Ketika dibaringkan Ismail di atas batu, sekarang tuh ada di daerah antara Mina sama Muzdalifah, ada sebuah bukit namanya Jabal Kurban. Kalau yang pernah umrah tuh ada, pas pulang dari Arafah sebelah kiri dia di atas ada kayak tugu gitu, namanya Jabal Kurban. Di situ posisinya dibawa ke atas, ditaruh di atas batu. Ismail udah berbaring, ditutup wajah Ismail karena nggak tega ngelihat wajah anaknya. Ismail tuh nabi loh, aura wajahnya itu soleh banget, teduh banget, semua orang sayang pasti. Apalagi Ismail keturunan kakeknya Nabi Muhammad, pasti paling keren udah. Ditaruhlah pisaunya di leher Ismail. Itu jantung Ibrahim itu udah nggak tahu kayak gimana. Itu perasaan Ismail tuh udah nggak tahu kayak gimana. Terakhir tahu nggak apa jawaban kata-kata Ismail yang bikin makin berat tuh? Ayah, sampaikan salam buat ibu ya. Bilang aku cinta sama ibu. Wah udah. Tapi gimana pun berkecamuknya perasaan Ismail, berkecamuknya perasaan Ibrahim, yang namanya perintah Allah sami'na wa ata'na nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah. Kenapa sih Allah ngambil simbolnya berat banget sih? Biar kita selalu tahu bahwa kayak gitu aja nggak boleh berubah, apalagi yang ringan gitu. Yang udah seberat itu aja nggak berubah sama sekalian, itu disebut dengan istiqomah, konsisten, komitmen. Nah akhirnya Ibrahim naruh pisaunya di leher Ismail. Ketika udah mantap, bismillah ya Allahu Akbar, dan itu perpisahan dengan anaknya. Anaknya udah siap untuk kembali kepada Allah, ayahnya udah siap untuk berpisah dengan anak satu-satunya yang waktu itu masih dimiliki, belum punya Ishak. Karena Ishak setelah ini baru Allah kasih Ishak, baru satu-satunya, baru ketemu sehari. Sekarang udah mau berpisah dengan cara yang paling berat, ayahnya sendiri akan menyembelihnya. Ketika mau ditarik tuh pisau oleh Ibrahim, Allah Maha tahu. Allah tunggu sampai detik-detik terakhir. Allah pengen lihat benar gak nih takwanya nih. Sungguh-sungguh gak takwanya nih, taatnya nih. Begitu mau ditarik, Allah tahan tangan Ibrahim. Mau ditarik gak bisa. Kemudian Allah berfirman, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan perintah itu, sudah taat. Udah Ibrahim, lepaskan pisaumu. Ibrahim, hah gak jadi kalau bahasa kita ya. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terus Ismail bukan jadi hewan. Itu mah dongeng masa kecil ya. Ismail jadi hewan. Terus Ismailnya kemana gitu kan ya. Aneh. Itu pertanyaan saya dari sejak saya SD. Baru terjawab pas saya udah kuliah. Saya kan dari kecil tuh suka baca ya. Baca, terutama baca cerita. Di perpustakaan itu semua buku cerita udah pernah saya baca. Tapi kalau yang teori-teori saya males, yang cerita saya senang, ambil baca. Nah salah satu yang bikin saya penasaran, ini Ismail kemana ini? Dari kelas 3 SD udah nanya, Ismail kemana ya? Tanya ke mak Ismail kemana? Langit. Oh ya, orang tua zaman dulu kan asal ya kalau jawab ya. Oh ya di langit. Terus saya ngebayangin, Ismail ke langit. Tapi kan setelah itu ada adegan membangun Ka'bah segala macam, terus dia turun gitu. Bingung kan? Baru kejawab pas sudah kuliah. Ismailnya nggak jadi hewan, Ismailnya dibangunkan, keluarlah hewan dari batu. Kayak Nabi Soleh, unta keluar dari batu. Ini sembelihan, nggak tahu bentuknya apa. Dibaringkan, mereka sembelih berdua. Jadi bukan Ismail tiba-tiba, loh kaki kamu kok jadi berubah sih? Enggak, itu namanya Israiliyat kalau dalam ilmu tafsir. Apa Israiliyat? Mitos-mitos orang Yahudi.
ternyata cerita-cerita dongeng anak-anak kita dulu, nggak tahu sekarang ya, banyak terpengaruh oleh mitos orang Yahudi. Kalau sekarang banyak terpengaruh oleh mitos Syiah. Antara dua itu, karena yang paling banyak bikin mitos tuh cuma dua golongan ini nih, Yahudi sama Syiah. Makanya kalau kita baca cerita-cerita Syiah itu kayak aneh-aneh gitu, ada gitu. Malaikat Jibril salah nurunin wahyu, pengen nurunin ke Ali, malah ke Muhammad. Pas udah turunin nggak bisa tarik lagi, ya udahlah udah terlanjur, udahlah Muhammad aja jadi nabi. Masa ada gitu malaikat yang salah? Nah ini namanya Israiliyat atau apa mitos-mitos Israiliyat yang kemudian diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Allahu alam. Yang jelas teman-teman, filosofinya adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat, tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail, hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim, itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, buat yang mampu ya Ustadz. Nah ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, saya belum mampu, saya nggak mampu. Itu nggak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena ini kebaikan saya sebut namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan ini, dia tuh diam-diam selalu nggak pernah jajan di sekolah karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat bisa nyembelih hewan kurban sendiri, bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama, nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, "Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana nak? Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung." Terus, "Kamu nggak pernah jajan?" "Nggak pernah dipakai buat nabung hewan kurban, nggak tahu berapa tahun, nggak tahu berapa bulan, karena saya nggak tahu berapa persis jajannya." Terus ibunya, "Jadi kamu nggak pernah jajan selama ini yang ibu kasih?" "Nggak pernah." "Duh kasihan dong, kenapa kamu nggak minta aja ke ibu?" "Nggak, karena aku pengen dari uangku sendiri." Itu yang disebut dengan tadhiyah. Kalau lebih, kurang tadhiyahnya. Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tadhiyahnya. Kalau kita punya, kambing 3 juta, ya udah transfer aja, "Mah tolong transferin, ntar aku balikin." Gampang. Tapi kalau buat orang 3 juta, kos-kosan 6 bulan. Mikir gitu kan? Nah ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri. Dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah, sami'na wa ta'na, saya gak punya uang ya Allah, tapi saya mau sami'na wa ta'na. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya, gurunya baru ngomong, "Oh pantesan, kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan, dia di kamar aja, dia di kelas aja, dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid, antara dua. Kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha. Nggak pernah jajan." Saya tanya ke Aisyah pernah ngelihat Abdan jajan nggak? Nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan jajan. Yang lain anak-anak, apalagi saya waktu kecil. Belum juga jam pos tuh udah siap-siap nih uang 1.000 aman. Itu udah dipikirin dari mulai masuk kelas, itu yang dipikirin nanti jam 10 keluar. Oke. Masih aman. Oh iya. Bakso. Abdan nggak pernah jajan. Demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tadhiyah, itu namanya takwa, itu namanya sami'na wa ta'na. Apakah kita kalah dengan Abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya. Maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertadhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam derajat takwa. Dan kita lebih tahu seperti apa melakukan ibadah kurban ini. Cuman insya Allah di Masjid Al-Latif sendiri Pemuda Hijrah kita sengaja bikin program namanya tebar senyum, kerjasama dengan Pemuda Hijrah dan Masjid Al-Latif dan rumah yatim. Kenapa?
Karena di sini kita punya beberapa proyek sosial, makanya kita sekarang coba gencar-gencarnya karena ada proyek sosial. Satu, proyek sosialnya untuk rumah yatim sendiri yang menyantuni anak yatim. Jadi dari sebagian kecil dari keuntungan dagang, kan mereka dagang kan hewan kurbannya dari vendor, dari perdagangan hewan kurban ini nanti diambil buat menyantuni anak yatim. Satu. Kedua, karena kolaborasinya juga dengan Rumah Teduh, saya dapatnya dari Rumah Teduh. Rumah Teduh kan tahu ya, pasien kanker yang luar biasa se-Jawa Barat, bahkan sekarang udah sampai ke Jogja. Mereka pengen bikin program untuk pasien Rumah Teduh, keluarga pasien, dan tetangga-tetangga tempat Rumah Teduh. Biar tetangganya ini enggak merasakan kenyamanan dari hadirnya Rumah Teduh. Bukan ngerasa cuman ada orang yang sakit, mungkin dengan aroma yang enggak enak. Karena cancer itu kan kadang-kadang aromanya enggak enak gitu kan. Belum lagi limbah orang yang sakit. Sekarang kita entertain sedikit dengan hewan kurban. Oh ya udah, alhamdulillah ya ada Rumah Teduh, kita dapat hewan kurban lebih banyak dari yang lain. Nah ada kayak bonding dengan tetangga juga. Ini program Rumah Teduh. Yang ketiga, Pemuda Hijrah punya beberapa komunitas binaan. Baik dia komunitas maupun personal, kita pengen ngasih yang agak lebih banyak dari biasanya supaya itu jadi kayak ngerangkul binaan-binaan dakwah. Supaya nanti insya Allah kan dakwah Pemuda Hijrah ini dakwah komunitas. Kayak kemarin misalnya saya coba kolaborasi dengan teman-teman. Kalau biasanya dengan Sapma, sekarang mulai tambahin dengan teman-teman PP Jawa Tengah, nanti abis ini PP Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan lain-lainnya kita bisa bareng. Tapi kalau pusat sih udah sebetulnya. Nah ini butuh dirangkul. Salah satu cara merangkul itu takliful qulub, membujuk hati, salah satunya dengan kebaikan-kebaikan atau hadiah. Nah ini program-program dakwah kita, sehingga saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Hijrah dan Al-Latif mengajak kalau teman-teman pengen support program dakwah plus berkurban tapi sekaligus mensupport program dakwah yang tadi, anak yatim, pasien kanker, kemudian binaan dakwah, yuk berkurban bareng dengan Pemuda Hijrah, dengan Masjid Al-Latif. Di depan tuh udah ada booth 2 booth kurban, satu buat ikhwan, satu buat akhwat. Silakan nanti mendaftar di sana. Ustadz kalau rezeki kita kurang gimana? Allahu alam, teman-teman lebih tahu kemampuannya. Kalau misalnya bisa patungan, Ustadz kalau kita patungan gimana? Kan jadinya bukan berkurban. Ya udah, anggap aja ini bagian dari sedekah kita tapi di waktu berkurban, karena itu bukan berkurban karena hitungannya bukan satu orang tapi rame-rame. Kalau bisa sendiri lebih bagus lagi. Ustadz kalau kita dengan pasangan apakah perlu satu-satu? Bagus. Tapi satu mewakili keluarga juga cukup. Tahun ini insya Allah, ini bukan riak karena saya tahu ada yang lebih dahsyat dari saya. Saya berkurban di 2 tempat. Di Suriah saya berkurban, di Indonesia saya berkurban. Jadi kita ngasih, saya coba ambil sapi, nanti biar dibaginya lebih banyak. Kemudian di Suriah juga saya udah transfer lewat Golden Future. Karena Golden Future kan langsung terjun ya. Jadi saya berkurban juga di Suriah. Mudah-mudahan saya lagi merencanakan, mudah-mudahan kalau bisa, kalau saya Suriah mungkin istri di Palestina, istri di Yaman. Kok 2 Ustaz? Ya 2, gitulah. Jadi ada Palestina, ada ya Yaman, saya di Suriahnya. Mudah-mudahan semuanya ada kebagian walaupun kecil, cuman kambing doang. Tapi kan minimal kita kayak mencoba untuk saya empati, saya pengen berbagi dengan anak-anak saya, anak yatim yang ada di Suriah, Palestina dan Yaman yang kelaparan. Yuk sama-sama kita belajar takwa lewat ritual syariat berkurban pada tahun ini insya Allah.